Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya usai penampilan stand-up komedi bertajuk Mensrea yang dinilai menuai pro dan kontra. Panji dinilai telah menyinggung persoalan mengenai pemberian konsesi tambang oleh pemerintah kepada organisasi keagamaan. Panji juga menyimpulkan bahwa gemuknya kabinet karena adanya praktik balas budi kepada organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Narasi tersebut dinilai sebagian pihak mengandung unsur penghasutan dan penistaan agama, sehingga memicu kegaduhan di ruang publik. Humas Polda Metro Jaya mengkonfirmasi telah menerima laporan masyarakat terhadap Panji Pragiwaksono. Lalu di tengah batas kebebasan berekspresi dan sensitivitas isu keagamaan, di mana garis tegas antara kritik, komedi, dan pelanggaran hukum seharusnya ditarik. Tim TV One mengabarkan. Nah, kalau saya, menurut keyakinan saya begitu Maria Segaf ya. Ini jadi Maria Segaf sebenarnya udah nonton belum secara full penampilan dari Panji Pragiwaksono di stand up comedy Mensrea? Udah, kebetulan. Nah, tanggapannya seperti apa? Karena kan memang pada saat itu kalau menurut keyakinan saya ya, si Panji itu sudah sadar betul bahwa akan kemana nih arah usai Mensrea terjadi gitu kan. Bahkan dia sadar memang nampaknya sudah ada beberapa pihak-pihak nih udah mulai catat-catat nih gitu. Betul sekali, karena gitu. memang diprediksi munculnya arena perdebatan, arena pro kontra. Apakah memang apa yang disampaikan oleh Panji di topiknya dalam Mensrea ini kemudian bisa dilaporkan begitu? Iya, karena Panji pun juga sebenarnya kan sudah berklarifikasi ya pada saat dia sempat membuat video pada saat dia saat ini sudah berada di New York gitu ya, dan juga merespon proses hukum yang memang saat ini sedang berlangsung. Betul. Tapi lagi-lagi namanya proses hukum ya kita serahkan kepada pihak berwajib gitu. Betul ya. Sekali. Karena Polda Metro Jaya juga sudah mulai ini menindaklanjuti laporan polisi terhadap komika Panji Pragiwaksono. Kan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mensrea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mensrea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip Mensrea. Ya. Jadi penyidik kedepannya penyidik akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, pada penyelidik, mohon maaf, kepada penyelidik, rekan-rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye.
Ya Ayah, dengan banyaknya narasumber yang sudah hadir pagi hari ini, langsung saja kita akan bahas bagaimana pro dan kontra kasus dari Panji Pragiwaksono terkait stand up komedinya di acaranya yang bertemakan mensreya. Silakan Ayah. Betul. Ada siapa aja Ayah pagi hari ini? Nah itu dia, sudah hadir bersama kami saat ini. Ada Bang Respiratori Sadam Al-Jihad. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Bang Sadam. Selamat pagi. Staf Sutu dari Kepala Staf Kepresidenan KSP. Juga ada Prof. Nyarwi Ahmad, pakar komunikasi politik UGM. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Prof. Philip, Maria. Sudah hadir gitu ya. Jangan tegang-tegang Prof. Sudah tersambung bersama Tadi lihat itu tegang sekali. Iya. Padahal kan gampang ya, tinggal bilang menurut keyakinan saya. Seperti itu ya. Nah, sudah tersambung juga melalui sambungan Zoom bersama kami ada Pak Taufik Nugroho, Ketua LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga Tubagus Dedi Suwendi Gumelar atau biasa kita sapa dengan Bang Miing selaku politikus dan juga pelawak ya, kita cukup mengenalnya. Terima kasih, selamat pagi Bapak-bapak. Pagi Maria Philip. Ya, saya langsung mau ke Bang Sadam terlebih dahulu. Bang, mungkin pertanyaan paling mendasar saya, perlu nggak sih pemerintah kemudian memberikan responsif begitu terkait dengan apa yang terjadi dari penampilan Panji Pragiwaksono? Ya, menurut keyakinan negara, Ada ini dia gitu ya? jadi dalam posisi trias politika, Oke. ya, ini ada namanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Baik. Nah, ruang publik itu tetap dibuka. Kata Jurgen Habermas juga kan, bagaimana politik deliberatif, demokrasi deliberatif. Jadi itu ruang publik dibuka seluas-luasnya. Dan sebetulnya ketika mensreya, negara itu hadir. Oke. Hadir dengan apa? Dengan membuka ruang publik yang luas. Nah, tapi demokrasi ini partnernya apa? Politik ini. Nah, ada politik dan hukum. Nah, tapi sampai hari ini menurut keyakinan negara bahwa negara tidak akan pernah menyerang personal. Nah, artinya dalam posisi ini negara itu hadir dengan ruang publik yang terbuka, ruang publik yang terbuka. Jadi identifikasinya adalah ketika satu diksi dan lain sebagainya sebetulnya ada sifatnya pro dan kontra. Itu biasa dalam ruang publik. Ya, pasti. Nah, ada juga hal-hal yang positif. Misalkan saya ambil contoh ketika kita nonton ya di situ. Kalau DPD RI ini ya, DPD RI ini kayak penonton dan pengawas, seperti orang lagi main catur kemudian diawasi. Nah, itu adalah satu diksi yang memang sebetulnya narasinya untuk bisa nggak kebetulan misalkan aturan terkait DPD RI ini diperkuat. Nah, misalkan seperti itu. Nah, yang kedua, misalkan Mas Panji bilang soal kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wah, ini kan menarik. Bahwa ternyata ada dialektika musyawarah mufakat yang harus dikuatkan. Nah, sehingga sebetulnya ruang publik ini bagus. Nah, kami juga misalkan dari KSP mengajak juga, ayo kalau misalkan Mas Panji, kemudian ada pihak-pihak terkait, kita selesaikan dialog, dialektika ini ya. Kira-kira ada titik temunya nggak terkait dengan ini? Kalau hari ini negara itu bagaimana fokus ya dengan kerja-kerja sosial kemasyarakatan. Nah, itu dia lah, artinya begini Mas Sadam sebenarnya. Kalau kemudian negara saja tidak mempersoalkan begitu ya mensreanya Panji ini, tapi mengapa ya masih ada yang melaporkan begitu? Nah, wajar nggak menurut Anda ini? Makanya tadi saya bilang, kapasitas ketika kita berbicara soal struktur tata negara, ada tadi eksekutif, yudikatif, legislatif, ini semuanya landasannya aturan hukum. Nah, ketika kita ini adalah restart atau negara hukum, ya maka semua warga negara punya hak hukum yang sama. Sama juga semua warga negara punya hak politik yang sama. Dan nanti pembuktian di mata hukum gitu ya. Makanya tapi sebelum pembuktian di mata hukum ya, tadi yang saya sampaikan, kembali lagi KSP mengajak ayo kita berdialog. Ya.